Jadi selamat malam, selamat sore, malam teman-teman. Nah, ini kita akan dilayani oleh Pak David Cokro Raharjo. Ya, saya salah satu yang mengikuti ya YouTube bahkan IG-nya ya. Jadi saya benar-benar diberkati karena saya juga tidak artinya tidak full time. Saya senang dengan dunia marketplace juga, Pak. Ya, jadi hari ini bersyukur bisa ketemu dengan Pak David. Nah, Pak David ini adalah seorang business leader coach ya. Jadi a communicator, terus multinational entrepreneur, dan beliau juga untuk sekarang ini adalah manager partner of Sekata Indonesia Perkasa SIP, ya, itu business leadership coaching company. Fokus pada organisasi ya, kepada kepuasan konsumen, terus pertumbuhan tenaga kerja, terus fokus juga pada kepemimpinan ya yang sustainable. Nah, jadi ada banyak di sini yang Pak David juga sebagai managing principal ya, jadi of sovereign capital itu US based private equity ya, jadi bidang investasi ya Pak David ya. Yap. Ya, jadi itu company yang ada banyak company ya, seperti Gojek, Berry Kitchen, Printerus, Nimbly, ada Network, Rebelworks, Haptip 8, Kode ID, Summit Medical, Sendit, Cloud Factory, Bandwidth, itu Nasdaq, Mancreds, Trip and Grab. Ya, jadi masih banyak yang lainnya. Jadi Pak David juga mempunyai satu orang istri dan ada berapa ini? 3 orang anak ya Pak ya. Ya, jadi 3, Rachel, Daniel, and Joseph. Jadi tidak berpanjang lebar, langsung saya serahkan kepada Pak David. Silakan Pak David. Thank you Pastor Romi. Selamat sore semuanya. Selamat malam kalau di situ ya, di Balikpapan. Saya di sini Jakarta. Terima kasih untuk undangannya. Saya setiap kali kalau dikatakan ketemu sama anak-anak muda, it gets me excited. Kalau dikatakan adalah ceritanya tentang marketplace, tentang usaha, saya juga sangat excited. Jadi mudah-mudahan itu apa yang saya bagikan hari ini berguna buat kalian. Saya dikasih judul namanya adalah Godly Purpose. Saya banyak ketemu dengan anak-anak muda dan juga anak-anak tua, yaitu ya ada orang yang udah umurnya 50, 60 juga tanya pertanyaan sama, umur 20-an juga tanya saya pertanyaan sama, yaitu adalah tujuan hidup di dalam kehidupan saya apa gitu, kira-kira begitu ya. Terus apa yang saya bisa lakukan, bagaimana caranya saya mengetahui kalau saya hidup di dalam panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Apakah panggilan hidup itu adalah sesuatu yang sifatnya ditetapkan atau saya mendapatkannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan semua yang sering ditanya kepada saya. Saya sekarang berumur 40 tahun, tapi saya juga pernah jadi anak muda tentunya, dan saya pernah ngalamin apa yang mungkin kalian juga pernah tanyakan gitu ya. Jadi mungkin saya akan ngajar sedikit, ada 3 poin yang saya mau ajarkan kepada kalian semuanya. Jadi dari pengalaman hidup saya dan juga dari perjalanan saya bersama dengan Tuhan Yesus gitu ya. Nah kemudian challenge saya, tantangan saya buat teman-teman sekalian adalah bertanya gitu ya. Jadi saya bukan cuma mau kalian lebih pintar punya informasi. Malam hari ini saya mau kalian untuk bertanya kepada saya. Bila perlu saya ngomongnya jangan panjang-panjang, kalian banyak bertanya supaya kita bisa membantu kalian untuk berpikir bagaimana cara mengaplikasikannya. Oke? Kalau kalian setuju, kalian saya kayak jempol supaya saya tahu bahwa kalian mengerti apa yang sedang saya. Kalau kasih jempol itu artinya adalah nanti akan bertanya gitu ya. Jadi siap-siap. Dan nanyanya nggak usah nanti udah selesai Q&A baru nanya gitu, bisa langsung taruh di chat room. Oke? Nah, untuk bisa mengerti apakah ini adalah panggilan hidup saya atau tidak, pertama-tama kita harus menyadari hal ini terlebih dahulu, bahwa panggilan hidup dalam bahasa aslinya berkata kata vocare. Kata vocare artinya adalah ditelepon, bukan menelepon. Dipanggil, bukan memanggil. Artinya, siapapun kita, termasuk saya, Pastor Romi, kita nggak bisa gini nih, ngetuk pintu surga dan bilang begini, Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan selama 10 tahun atau 20 tahun. Saya terima Tuhan Yesus umur 12 tahun 92. Ya, jadi saya udah 28 tahun sekarang menjadi pengikut Kristus. Dalam 28 tahun melayani Tuhan, by the way.
Jadi untuk kalian yang muda-muda, saya tidak ada kesaksian gini. Dulu anak berandal, pokoknya ngaco ya, berantakan, nggak tahu apa yang dikerjain di dalam hidup. Terus satu hari saya ketemu sama Tuhan Yesus, wah hidup saya berubah. Enggak, saya kebetulan cerita hidup saya adalah kalau mau agak salah sih, tapi always been a good boy. Saya nggak pernah rokok, nggak pernah pakai obat-obatan, nggak pernah pergi ke bar, nggak pernah ke kasino, nggak pernah ke apa-apa. Yang hidup saya lurus dari umur 12 tahun terima Tuhan Yesus, umur 13 saya langsung melayani Tuhan. Baru-baru ini saya bicara di reuni daripada persekutuan remaja pada saat dulu kami masih Sunday School, kayak begitu, right? Dan nggak banyak, karena banyak yang putus di tengah jalan. Tapi kesaksian saya adalah saya masih belum ada kehidupan yang aneh-aneh kalau kita mau pakai kata gitu ya. Saya rajin melayani Tuhan dari umur 13 tahun. Sebagian daripada cell group atau small group member saya itu adalah papa mama dan tante. That is how young I was. Umurnya 15 16 anak cell group saya adalah papa mama dan tante saya. Gitu. Jadi yang dilayani adalah orang tua sendiri. Seperti itu sampai 2-3 tahun belakangan ini saya hadir di upacara consolation daripada anak-anak date saya, anak-anak cell group saya yang umurnya lebih tua daripada papa mama saya. That is what it looks like. Dan kesaksian saya adalah dalam 28 tahun ini Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam kehidupan saya. Jadi kalau kalian mau pulang bawa sesuatu dari saya, bawa pulang gitu. Jangan takut cinta Tuhan, jangan takut melayani Tuhan, karena Tuhan yang saya sembah itu lebih daripada 25 tahun, dia tidak pernah gagal 28 tahun yang lalu, dia belum pernah gagal di dalam 28 tahun ini, dan dia tidak akan gagal di 28 tahun ke depan. That's what I want to let you guys know, yang pertama. Oke? Tapi panggilan itu vokare. Artinya adalah Tuhan memanggil. Saya masih ingat waktu saya umur 16 tahun, saya ada di sebuah youth jambore, dan kemudian di tempat itu, di akhir daripada acara, Pak Pendeta mengatakan bahwa di sini saya merasa ada orang-orang, ada beberapa daripada kalian yang Tuhan mau pakai seumur hidup untuk melayani Tuhan. Kalau kamu orangnya, angkat tanganmu, katanya begitu. Wah, saya berasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya angkat tangan saya, dan kemudian saya berdoa, saya bilang, biarlah mau-maumu Tuhan terjadi dalam hidupku. Umur 16 tahun. Oke, sejak dari itu saya pikir jalan saya jadi pendeta aja, kan katanya mau jadi melayani Tuhan seumur hidup. Jadi papa saya adalah seorang pengusaha yang cukup sukses di Kota Medan, dan saya yang bilang sama papa saya bilang adalah, "Pak, saya mau jadi pendeta," gitu. Maka Pak Pendeta diundang untuk makan malam di rumah kami. Kemudian lagi makan malam, Pak Pendeta ditanya sama papa. Nama dia adalah Pak Pendeta Ronald Yo. Dia bilang, "Pak Ronald, bagaimana nih Pak? Anak kita mau jadi pendeta, menurut Bapak bagaimana kita ini?" Terus Pak Pendeta itu penuh dengan urapan Roh Kudus, dia bilang sama papa saya, dia lihat ke papa saya, kemudian dia lihat ke saya, terus dia jawab begini, dia bilang gini, "David, biarlah hatimu seperti pendeta, tapi biarlah tanganmu seperti raja. Jadi pengusaha aja, tapi berhati pendeta." Dia bilang sama saya begitu. Dan sejak dari itu, saya tidak jadi pendeta. Saya nggak pergi ke sekolah teologi, instead tahun 99, saya pergi ke Amerika Serikat, sekolah bisnis. Gitu. Tetapi di dalam perjalanan saya sebagai seorang pengusaha, saya injak kaki di New York, nggak sampai 3 bulan, saya langsung buka usaha di New York. Nggak kenal siapa-siapa, tidak ada keluarga. Tapi Tuhan memberikan kepada saya kelebihan atau kekuatan, yaitu adalah jago bisnis, jago dagang, memang bisa berbisnis. Maka saya lakukan itu dengan baik, dalam 2 tahun kita sudah punya usaha yang cukup sukses. Hanya 1 kali saja papa saya kirimkan uang sekolah untuk saya sekolah di Amerika Serikat, tapi sejak dari hari itu saya tidak pernah lagi dikirimkan uang 1 sen. Saya bekerja, punya bisnis, kita bayar uang sekolah sendiri, hidup di Amerika sendiri, bangun sampai punya 60 orang kerja di kita di kota New York, punya kantor di Park Avenue, and so on, sampai 11 tahun yang lalu saya kembali ke Jakarta. Jadi Tuhan nggak pernah gagal dengan cara demikian. Tetapi di dalam perjalanan itu, saya sering galau secara rohani. Karena walaupun bisnis saya sukses, saya sangat looking forward banget untuk pergi mendapatkan hari Minggu. Kenapa? Karena kalau hari Minggu, saya jam 5 pagi, bayangkan, mulai dari masih jomblo, sampai punya pacar, sampai punya istri, sampai punya anak, saya jam 5 pagi udah bangun. Ngapain? Pergi ke gereja untuk buka pintu gereja.
buka pintu gereja, saya yang gulung kabel, saya yang hidupin itu sound booth, terusan kita yang cek mic gitu ya, terusan kita pada satu titik ada satu kali kejadian Pak Pendeta kebetulan adalah orang Indonesia, dia ada emergency di Indonesia. Jadi hari Sabtu malam dia telepon saya, dia bilang adalah Fit, saya ini malam ini juga harus terbang ke Indonesia. Jadi tolong besok kamu yang khotbah ya. Jadi bayangkan saya pada saat hari Minggu itu sudah memiliki schedule untuk jadi pemimpin pujian. Jadi bayangkan sudah biasanya saya buka pintu gereja, saya yang gulung kabel, saya yang hidupin sound booth. Kalau zaman itu ya hidupin heater, kalau di Amerika kan ada musim dingin, ya saya lakukan semuanya itu dan kemudian saya yang salamin orang, ya selamat pagi, Tuhan memberkati, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Waktu kebaktian mau mulai, saya cepat-cepat lari naik ke atas panggung karena saya yang buka, saya yang doa syafaat, saya yang membuka kebaktian hari Minggu, kemudian saya yang memimpin pujian, yang main keyboard pada saat itu masih pacar saya. Pacar saya main keyboard, saya pimpin pujian. Sudah selesai, kita doa persembahan, exhortation untuk persembahan, saya yang lakukan. Sudah selesai, saya yang khotbah. Sudah selesai saya khotbah, saya yang benediction. Sudah selesai, lagi ada nyanyi gitu, pacar saya pakai mic, dia juga sambil main keyboard gitu, ya dia sambil nyanyi gitu. Saya jalan lagi ke belakang pintu gereja. Kenapa? Sudah selesai, jemaat Tuhan mau keluar, saya salamin, Shalom, Tuhan memberkati. Satu-satu disalamin. Bayangin nih, dari yang buka gereja sampai tutup gereja, yang melayani di atas panggung, di bawah panggung, semuanya saya satu orang. Jadi walaupun saya belum pernah, saya bukan pendeta dan saya belum pernah full time di gereja, tapi saya sudah pernah rasakan paling sedikit satu kali kebaktian di mana saya seperti seakan-akan yang buka gereja. Betul-betul dari buka sampai tutup semuanya saya. Dan saya galau rohani sekali. Saya tanya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, mungkin saya bilang sama Pak Pendeta, saya bilang, Pastor, mungkin saya nggak harusnya jadi pengusaha kali ya, mungkin saya jadi pendeta aja gitu. Jadi untuk kedua kalinya saya memiliki satu panggilan yang begitu kuat di dalam kehidupan saya, dan saya pikir ini kayaknya saya mesti jadi hamba Tuhan, jangan jadi pengusaha gitu. Nah, Pak Pendeta, sekali lagi saya punya itu gembala sidang saya yang pertama itu penuh dengan urapan Roh Kudus. Yang kedua juga penuh dengan urapan. Dia bilang sama saya gini, dia bilang adalah Fit, saya bukan Tuhan. Dia tanya saya nggak ada jawaban. Yang bisa jawab cuma Tuhan doang itu. Dia bilang begitu. Nah, habis itu dia katakan sesuatu ini. Dan di sini saya mau berbagi sama kalian. Karena dia bilang begini. Dia bilang adalah, tapi sedalam perjalanan saya sebagai orang Kristen dan semengertinya saya tentang Alkitab, dia bilang gini, Tuhan itu nggak pernah iseng, Fit. Masa dia kasih lu lahir di mana papa lu jagoan bisnis, orang Jember pergi ke Medan jadi pengusaha sukses. Jadi perantau di Pulau Sumatera Utara, tapi jadi pengusaha sukses, jadi raja kecil di kota Medan. Dia bilang, kamu dilahirkan di keluarga itu, saya yakin dan percaya Tuhan nggak iseng. Jadi lahir punya seorang ayah yang jago bisnis, tapi nggak ada tujuannya, cuma sekedar supaya jadi pendeta. Dia bilang, jadi saya kurang mengerti kenapa Tuhan lakukan itu. Jadi kamu mesti cari jawabannya. Nah, maka dengan itu saya menjalankan 40 hari. Saya berdoa dan berpuasa. Saya masih ingat di hari pertama, kedua, dan ketiga, saya berpuasa dan tidak ada makanan dan tidak ada minuman 3 hari penuh. Itu kalau kalian kenal saya udah lama, itu adalah keajaiban dunia, itu adalah miracle by itself. Kenapa? Soalnya saya berat badannya pada itu 140 kilo, jago makan. Jadi disuruh puasa, boro-boro puasa gak makan. Puasa gak makan, gak minum 3 hari, itu adalah miracle on itself. Saya masih ingat saya tulis, saya bilang di jurnal saya tulis, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau saya lakukan sesuatu, Tuhan tunjukkan dirimu, otherwise gak usah Kristen deh. Tuhan tunjukkan. Jadi cara Tuhan nunjukin gimana? 3 hari 3 malam gak makan, gak minum. Betul-betul, dan saya sama sekali tidak lapar, dan saya betul-betul dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Saya alamin apa yang dialami oleh para rasul di upper room. Bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya dan menyatakan dirinya dengan penuh dalam kehidupan saya. Itu perjalanan saya, akhirnya 40 tahun. Nah, di dalam 40 hari itu, saya mau sharing sama kalian 3 pelajaran penting untuk mengerti tentang panggilan hidup. Yang pertama, Tuhan tidak pernah memanggil kalian untuk melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kekuatan kalian. Setiap daripada kita memiliki kelebihan, talenta, dan kemampuan yang sudah diberikan kepada kita. Itulah hadiah terbesar Tuhan kepada setiap manusia, baik dia adalah Kristen maupun tidak Kristen. Semua orang memiliki talenta yang berbeda-beda.
Firman Tuhan di Kejadian pasal 1 mengatakan, be fruitful and increase, fill the earth and subdue it, take dominion over the earth. Dia katakan, berbuahlah dan berbuahlah dengan lebat. Dia bilang, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas segala sesuatu. Jadi setiap daripada kita sudah memiliki talenta tersendiri. Saya dari kecilnya sudah suka bicara. Dari masih umur 5 tahun, saya sudah pergi tour di kota-kota lain gitu ya. Pada saat tour guide itu berhenti berbicara, dia duduk, saya ambil mic-nya dan saya nyanyi untuk orang-orang yang ada di bus. Kemudian pada saat saya lebih dewasa lagi, ada sekali saya punya kesempatan pergi ke ke Greece ya. Greece itu apa ya? Ke Greece gitu ya, ke Efesus. Dan setelah semua orang, si pembawa acara sudah selesai, itu ngobrol 30 menit, dia taruh mic-nya, saya ke depan, dan saya menjelaskan kepada mereka, yaitu adalah perjalanan daripada Paulus di kota Efesus. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dari kecilnya sudah. Nah, sebagian daripada kalian mungkin juga sudah tahu bahwa inilah kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Nah, sebagian daripada kalian mungkin masih mencari-cari. Tapi filosofi dan pemajaran teologinya tetap sama, yaitu adalah Tuhan gak iseng. Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing kelebihan kita masing-masing. Jadi tugas kalian adalah to recognize it, untuk mengetahui inilah kelebihan itu yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang Musa, yaitu Musa itu dikatakan bahwa dia adalah seorang gembala. Selama 40 tahun, dia adalah seorang gembala domba untuk mertuanya Jethro. Dan kemudian satu hari, dia melihat ada semak belukar yang terbakar. Dan pada saat dia melihatnya, firman Tuhan mencatat bahwa dia datang mendekatinya. Dan kemudian pada saat dia menginjak tanah itu, kemudian ada suara Tuhan berkata, Musa, Musa, copotlah sandalmu, karena tempat di mana kamu berpijak, itu adalah kudus adanya. Coba kita bayangkan sebentar, di padang gurun, ada semak belukar yang terbakar. Itu bukan sesuatu yang spektakuler, itu adalah urusan biasa. Tetapi Musa adalah gembala yang baik. Dia bilang adalah, kalau saya biarkan itu terbakar, nanti besok domba saya gak ada yang makan. Karena rumputnya kebakar semua toh. Oleh karena itu dia punya kebiasaan untuk pergi ke situ, untuk mematikan semak belukar yang sedang terbakar. Dia ada begitu banyak gembala domba yang lain, tapi gembala domba yang lain menganggap saya cuma kerja doang. Tapi Musa tidak merasa bahwa itu hanya pekerjaan dia saja. Dia bilang, ya syukurlah, at least 40 tahun ini saya dapat kerjaan, mertua saya kasih saya kerjaan. Dia nggak bilang gitu. Dia berkata bahwa adalah ini pekerjaan saya akan lakukan dengan baik. Dia hidup berdasarkan dengan kekuatan dia, dengan pekerjaan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, satu hari setelah mungkin semak belukar ke-76, ini semak belukar ke-77 mungkin yang dia lagi mau matikan, pada saat dia mau matikan. Di situ dia bertemu dengan panggilan hidup dia. Di situ Tuhan bilang begini, dia bilang adalah, Moses, Moses, take off your sandal for the land, for the ground that you are stepping on, that is a holy land. Jadi seperti itulah juga kehidupan kita. Saya nggak bisa memberikan resep kepada kalian, oh kapan panggilan hidup itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kalian. Tapi saya bisa katakan begini, kalau kita menghidupi pekerjaan kita, menghidupi kekuatan kita dengan sesungguh-sungguhnya, Tuhan tidak gagal. Satu hari dia akan vokare, dia akan panggil kita, dia akan telepon kita. Jadi panggilan hidup itu ada dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Coba bayangkan, kehidupan sehari-hari pada Yusuf itu adalah lebih jelek daripada pembantu rumah tangga. Dia adalah seorang budak, lebih parah daripada jongos. Tetapi dalam konteks dia sebagai seorang budak, dia mengerjakan pekerjaan dia dengan baik. Sehingga Potifar mengatakan, tidak ada satupun pekerjaan yang di dalam rumah ini yang perlu persetujuan daripada orang lain kecuali daripada Yusuf sendiri. Masuk penjara padahal, tetapi sekali lagi kepala penjara memberikan kepada dia tanggung jawab sebagai kepala penjara, padahal dia bukan kepala penjara, dia adalah narapidana. Kemudian baru akhirnya bagaimana dia menjadi perdana menteri Mesir. Kalau kita perhatikan semua cerita daripada pahlawan iman, mereka adalah orang-orang yang menghidupi kehidupan mereka. Satu lagi contoh, Ishak dicatat pada saat tanah itu lagi kemarau, gersang, mengalami kekeringan, dia lagi mau pergi ke tempat lain untuk mencari tanah yang subur. Kemudian Tuhan datang kepada dia dalam mimpi dan berkata kepada Ishak, dia bilang adalah tidak perlu pergi ke Mesir. Dan dia begini, stay where you are.
tetap berada di tempat di mana kamu berada. Nah, Ishak belajar dari papanya Abraham, cuma ngerti satu, yaitu apa? Dia jadi petani. Maka firman Tuhan mencatat bahwa dia menanam di tempat yang pada saat itu sedang mengalami kekeringan, tetapi di tahun yang sama Tuhan mengizinkan dia untuk menuai 100 kali lipat. Jadi itu bukan masalah krisisnya yang merubah kehidupan dia, tetapi adalah apa yang dia tahu. Dia tahu bagaimana caranya untuk bercocok tanam. Jadi walaupun lagi musim kekeringan, dia tahu tanaman apa yang justru musim kekeringan baru bagus. Dia tanam dan dia mendapatkan 100 kali lipat. Ini adalah Ishak yang sama, yang dia terus menggali sumur dari satu sumur kepada sumur berikut sampai sumur berikutnya, sampai dia mengabarkan sebuah sumur yang dimana dia berhasil untuk melahirkan. Padahal 3 yang pertama dia yang gali tapi dinikmati oleh orang Filistin. Tapi yang keempat dia menggali. Berarti apa? Dia begitu jagoannya, walaupun dikibulin sama orang lain, dia sanggup untuk lakukan kedua kali. Dikibulin lagi, dia bisa lakukan untuk yang ketiga kali lagi. Dikibulin lagi, dia bisa lakukan 4 kali. Dan yang keempat kali dicatat bahwa tidak ada orang mengganggu dia. Maka dia kasih nama apa? Rehoboth. Terus apa artinya Rehoboth? Rehoboth artinya akhirnya mereka capek menentang saya. Coba bayangkan gitu. Kalau orang hebat tuh kayak begitu. Dan disitulah dia mendapatkan panggilan dia. Ishak menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi setiap daripada kita, kalau sekarang belum kayaknya fit, gue udah kerja keras, saya udah kerja dengan cermat, saya sudah menggunakan kekuatan saya, tapi hasilnya belum ada lagi. Menurut kekuatan kalian nggak? Sepanjang itu masih menurut kekuatan kalian, lakukan dengan iman yang penuh, lakukan dengan faithfulness, dengan setia, karena jaga tanggal mainnya. Vocare will come to you. Panggilan itu akan datang. Dan panggilan itu akan dekat dengan kekuatan kita. Panggilan itu seperti HP saya. Because it is a vocare, artinya tergantung HP-nya saya tetap terus cas atau tidak. Hari ini belum ditelepon sama presiden semuanya. Tapi sepanjang handphone ini dekat dengan saya dan saya tahu cara pakainya. Sepanjang dia bunyi kring kring, asal ada handphonenya di sini, saya bisa angkat. Dan dia adalah, selamat siang Pak David. Saya Presiden Joko Widodo, saya ada pertanyaan buat kamu. Saya bisa menjawab, kenapa? Karena saya ada HP-nya dan saya tahu apa yang saya harus bisa jawab. Seperti itu juga panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Handphone ini adalah kekuatan kita. Kalau kita tinggalkan kekuatan kita, handphonenya ada di sana semuanya, dia bunyi, saya nggak bisa angkat. Maka kita miss dengan panggilan hidup kita. Tapi kalau kita hidup dengan panggilan kita, itu jaga tanggal mainnya dan itu terserah Tuhan. Itu yang saya nggak bisa tetapkan. Kapan Tuhan mau telepon kita? Nah itu saya nggak tahu. Tapi saya jamin kalau kita hidup dengan kekuatan kita, maka dia telepon, kita angkat, dan panggilan itu tidak jauh-jauh daripada kekuatan kita. Ada amin? Ya. Nah ini yang penting. Oke, nah sekarang kekuatan cepat-cepat nih. Yang pertama adalah apa sih yang kalian lakukan yang kalau lagi kalian lakukan itu waktu berjalan dengan cepat. Gitu ya. Contohnya kalau saya seperti ini, saya dikasih waktu 30 menit untuk mengajar. Saya dari tadi terus lihat di bawah sini, lihat jamnya udah jam berapa. Karena kalau saya disuruh ngajar itu, aduh buka mata tutup mata udah 2 jam. Seminar saya itu panjangnya itu antara 3 jam sampai 14 jam. Yes, you are hearing it right. Saya punya webinar itu pada saat PSBB pertama kali dijalankan, 8 hari kemudian kami melakukan webinar. Webinarnya itu adalah 14 jam. 14 jam. Yang hadir berapa banyak? Nggak banyak, cuma beberapa ribu orang saja. Dalam 14 jam, hanya ada 700 orang yang meninggalkan saya, dan meninggalkannya itu adalah jam 6 sore. Berarti adalah 10 jam kemudian, baru orang mulai meninggalkan. Sebelumnya kagak, tetap stay di 3.000 orang. Kenapa? Soalnya saya jago ngajar. Kok bisa? Karena saya kalau ngomong tuh seru gitu. Nah itu kekuatan yang saya punya. Ada orang yang bilang saya seorang guru, tapi sudah orang dengar dia ngomong, yang ada orangnya jadi tambah bingung gitu, tambah goblok, gak tahu nih orang ngomong apa. Nah itu namanya bukan guru gitu ya. Mungkin pemikir, tapi belum tentu guru. Karena seorang guru harusnya adalah habis dia ngajar, yang diajar, yang studentnya jadi ngerti gitu. Betul nggak sih? Nah itu baru ada seorang guru. Nah itu yang pertama. Apakah waktu melayang? Do time flies pada saat kamu melakukan aktivitas ini. Itu adalah tanda-tanda bahwa ini adalah arena kekuatan saya. Yang kedua, apa yang kamu akan lakukan bahkan pada saat kamu tidak dibayar. Saya nggak bilang kamu tidak butuh uang. Saya lagi bilang bahkan kalau nggak dibayar, apakah kamu tidak melakukan?
Nah, Pastor Romi mungkin pernah dengar cerita saya di IG dan macam-macam. Saya kasih tahu, saya ada di tempat di mana saya berada. Karena di tahun 2010, 2011 dalam 2 tahun, saya melakukan lebih daripada 5.000 konsultasi, semuanya gratis. Nah, tentu teman-teman mesti tahu bahwa di umur 30 tahun pada saat 2010 itu, saya juga adalah seorang pengusaha yang sukses. Jadi saya bisa give away for free. Dan untuk beberapa dari teman-teman mungkin bilang, waduh kalau saya 2 tahun nggak digaji, ya saya makan apa besok, kira-kira begitu ya. Saya nggak bilang nggak dibayar. Saya bilang, bisa nggak kalian dengan jujur berkata, kalau saya nggak dibayar, saya tetap mau melakukan urusan ini. Nah, itu tanda-tanda kekuatan kita. Oke? Dan yang ketiga adalah pada saat orang lain kasih komentar. Gitu ya. Firman Tuhan mengatakan begini, biarlah pekerjaan baikmu dilihat oleh orang lain sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya ada orang yang memuji kita. Jadi orang Kristen itu jangan takut dipuji. Dipuji itu justru ada tanda-tanda bahwa berarti saya bagus di bidang ini, berarti saya bisa berkontribusi di bidang ini, gitu. Tapi kalau semuanya dikasih komentar yang negatif gimana? Kadang-kadang orang Kristen kan doanya begini ya, Tuhan, kalau ini adalah jalanmu, luruskanlah jalan. Jadi seakan-akan kita itu tidak pernah kena masalah. Tapi coba bayangkan, ke-12 murid Yesus, semuanya mati mengenaskan. Semuanya. Dan hidupnya semuanya pernah masuk penjara. Semuanya pernah dipukul. Itu sebabnya di Matius pasal 5, berkali-kali Tuhan katakan begini, berbahagialah jika, dalam bahasa Inggris artinya if. Tapi yang terakhir begini, berbahagialah saat, artinya adalah when. Artinya setiap orang Kristen harus melewati ini. Apa yang harus dilewati? Kalau kamu dicaci maki, kalau kamu dikhianati, kalau kamu dipukul gara-gara nama aku. So, kekuatan kita ada arena di tempat di mana everybody thinks you are a fool. Semua orang pikir adalah kamu ini goblok. Ngapain tuh kayak gitu dikerjain? Nah, tapi kita tahu ini datang dari Tuhan. Kita tetap hidupin. Disitulah tanda-tanda kekuatan kita. Oke, ini semuanya adalah baru poin 1 nih, poin A. Mudah-mudahan teman-teman semuanya excited gitu ya. Poin 2 dan 3 saya akan ngomong dengan cepat aja, mungkin cuma hanya 5 menit sampai 7 menit. Saya minta teman-teman untuk siap-siap untuk bertanya supaya kita bisa ngobrol dan saya bisa mungkin mengajar atau memberikan pemikiran yang lebih dalam daripada cuma diajar-ajar gitu aja ya. Yang pertama, tadi adalah apa? Mudah-mudahan kalian tahu, hiduplah berdasarkan dengan kekuatan kalian masing-masing. Karena diletak di situ, kekuatan itu tidak jauh daripada panggilan hidup kalian. Yang kedua, yaitu adalah Matius, Markus, dan Lukas mencatat hukum yang pertama dan yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua, yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama, yaitu adalah kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya, panggilan hidup kalian, panggilan hidup saya, kita punya panggilan itu tidak akan jauh-jauh daripada ini, yaitu adalah apakah saya tetap mengasihi Allahku. Saya mau bertanya, kalian kelihatannya semuanya banyak yang lebih muda daripada saya. Tadi pagi waktu bangun, atau setiap malam kalau lagi tidur, apakah lutut kalian masih lempel di lantai untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus? Saya mau katakan begini, setelah 20 sekian tahun mengikuti Tuhan Yesus, walaupun ada waktu-waktu tertentu, saya udah merasa sok jagoan, terus saya jalan sendiri, tapi lutut saya itu sering nempel di lantai. Saya masih ingat waktu saya masih remaja, lutut saya nempel di lantai, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan saya kepingin ada tetap di kota Medan, saya mau melayani Tuhan seumur hidup di sini, tapi Papa suruh saya pergi ke Amerika Serikat untuk sekolah bisnis. Saya berlutut maharian, jam 4 pagi, jam 5 pagi saya berlutut, saya bersyafaat. Bertanya sama Tuhan, Tuhan, gimana caranya untuk meyakinkan papa saya untuk tidak, nggak usah, saya mau di kota Medan aja. Kakak saya dua-duanya semuanya lulusan daripada Amerika Serikat. Orang tua saya mau saya juga lulus dari Amerika Serikat. Tapi saya merasa panggilan yang begitu besar untuk melayani Tuhan. Saya ingat umur 16, saya bilang, biarlah mau-maumu Tuhan terjadi dalam hidupku. Satu pagi, Tuhan tunjukkan sama saya, bilang, mauku adalah supaya kamu pergi ke Amerika. Saya bilang suruh ke Amerika kok kamu suruh papa mengurungkan niat. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan yang suruh, saya mau pergi. Malam sebelum saya berangkat ke Amerika Serikat, kakak rohani saya, Pastor Teguh Saragi, sekarang adalah gembala sidang juga. Dia tidur di rumah saya, dan Bang Teguh berdoa buat saya. Dan pagi itu, jam 4 pagi, dia berdoa sama saya, setelah selesai,
dia berprofetik dalam kehidupan saya. Dia bilang sama saya begini, Dek, nanti pada saat kamu memasuki teritori Amerika Serikat, berdoa begini, Dek. Katakan, hei iblis, setan, dan penghulu-penghulu di udara. Nama saya David Cokro Raharjo, dan saya datang dengan kuasa Tuhan Yesus untuk menghancurkan dan memporak-porandakan kerajaanmu di Amerika Serikat. Itu profetiknya buat saya. Saya mau kasih tahu sama kalian, takutnya nggak kepelang tanggung. Saya naik pesawat ke Amerika Serikat itu sudah sering. Saya memang anak orang kaya. Tapi saya belum pernah masuk teritori Amerika, terus pilotnya kasih tahu bahwa kita masuk Amerika. Dan sejak dari hari itu, by the way, sampai hari ini, saya belum pernah. Belum pernah terjadi dalam sejarah hidup saya naik pesawat, pilot kasih tahu saya bahwa kita sekarang memasuki perairan Amerika Serikat. Tidak pernah. Tapi hanya itu satu-satu kalinya tahun 99 saya terbang, kita masuk Amerika, intercom bunyi, ting tong, ting tong. Ladies and gentlemen, your captain is speaking here. Saya cuma mau kasih tahu, kita sekarang sudah masuk Amerika Serikat. Dan Roh Kudus bicara dalam hati saya, ayo doa, ayo doa. Dan saya pikir, yang benar aja, habis itu tiba-tiba iblis marah, pesawatnya dijatuhin gimana gitu. Saya ketakutan. So I did not pray. Tapi 2 bulan kemudian, saya terbang dari LA, terbang ke New York, dan pada saat lagi terbang di pesawat, kali ini si pilot kasih tahu bahwa kita lagi masuk teritori provinsi New York. Dan Roh Kudus bilang begini, are you going to pray now? Dan di dalam hati saya mulai berdoa. Saya bilang, hei iblis, hei setan, hei penghulu-penghulu di udara, nama saya David Cokro Raharjo. Dengan kuasa Tuhan Yesus, aku akan memporak-porandakan kerajaanmu atas provinsi New York. 13 tahun kemudian, kalau saya lihat ke belakang, kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan saya dan istri saya untuk memporak-porandakan kerajaan setan di New York. Bagaimana orang-orang Indonesia yang ada di New York, yang tadinya semuanya tukang cuci piring, sekarang punya restoran, punya showroom mobil, punya bisnis perhiasan, punya bisnis batik, punya bisnis perabot, waduh macam-macam, jual dasi, waduh punya bisnis yang beraneka ragam, dan bersama-sama kita membangun rumah Tuhan di kota New York. That's what God has in store for you. Tapi setiap kemenangan dimulai dengan lutut ada di lantai. Tidak hanya mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Coba baca Perjanjian Lama, berapa ratus kali peperangan dimenangkan hanya karena raja dan pasukan semuanya berdoa syafaat. Mereka semuanya lutut di lantai. Muterin kota selama 7 hari. Sudah selesai, mereka bersorak-sorak dengan Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang besar. So, are you still with God? Atau kita udah merasa udah pintar, udah gede, udah besar, udah ada kerjaan, udah gak bergantung lagi. Nah, the day, di hari kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, panggilan Tuhan menjadi jauh. Tapi sepanjang kita mendekatkan diri kepada Tuhan, seakan ini bukan sebuah rumus, bukan sebuah ramuan, tapi kenyataannya begini, orang yang mengejar-ngejar hadirat Tuhan, orang yang benar-benar mencari keberadaan Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang Tuhan memberikan jawabannya lebih cepat. Coba bayangkan, Zakheus, orang yang berdosa, manjat ke pohon, ya kan? Tuhan Yesus katanya cuma mau lewat. Coba baca Alkitab baik-baik. Dia nggak ada rencana di situ. Dia cuma rencana mau lewat, dia mau ke Yerusalem. Pada saat dia melewati Yeriko, dia melihat Zakheus, dia katakan, Zakheus, turunlah segera. Kenapa? Karena malam hari ini, aku mau tinggal di rumah kamu. Jadi orang yang mencari Tuhan, itu ketemu sama Tuhan. Apakah lutut kamu masih nempel di lantai untuk bersekutu dengan Tuhan? Nah, tapi ada bagian B-nya. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu rumusannya. Gak bisa, semakin saya mengasihi Tuhan, semakin saya menjadi Kristen individual. Pokoknya me and God is like this. Me and you, whatever man. Itu gak ada itu. Gak ada rumusannya di Alkitab. Yang ada adalah semakin seseorang mencintai Tuhan, semakin Tuhan taruh orang-orang, jiwa-jiwa di dalam kehidupan kita. Itu adalah kenyataannya. Petrus bilang, itu orang tidak bersunat, orang non-Yahudi. Untuk apa itu dilayani? Tapi Tuhan bilang sama Petrus apa coba? Dia bilang begini, lu kalau saya mau nyelamatin kok lu bilang nggak boleh. Saya bilang nggak najis, lu bilang najis. Kayak apa kon? Nah, itu firman Tuhan kalau mungkin pakai bahasa sehari-hari kita. Jadi semakin kita mengasihi Tuhan,
semakin Tuhan akan taruh jiwa-jiwa di dalam kehidupan kita. Karena panggilan Tuhan tidak akan pernah jauh daripada jiwa-jiwa yang di dalam kehidupan kita. Itu yang indikator yang kedua. Dan indikator yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Orang goblok apa itu? Punya lampu ditaruh di bawah meja katanya. Orang yang pintar itu apa? Punya lampu ditaruh dalam ruangan. Supaya apa? Supaya orang yang di dalam ruangan mendapatkan terangnya. Lanjutannya apa? Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Ada beberapa hal yang saya mau katakan. Yang pertama, katanya lampu ditaruh dalam ruangan. Pertama-tama, layanilah gereja lokalmu. Kenapa? Coba bayangin. Kalau saya taruh lampu, lampu itu menerangi ruangan, artinya adalah komunitas kita yang terkecil. Komunitas kita yang terkecil itu adalah rumah tangga kita masing-masing dan gereja lokal kita. Saya mau kasih tahu sama teman-teman ya. Nah, ini bukan lagi mau sok-sokan ya. Tapi supaya kalian dapatkan gravity-nya. Gravitasinya kena ini. Saya sekarang punya 60 perusahaan. Saya sudah berinvestasi dan menjadi advisor untuk 60 perusahaan. Dalam 22 tahun ini, saya sudah menjadi bagian daripada lebih daripada 250 perusahaan. Saat ini, sekarang ini, saya investasinya lagi tambah besar, bukan tambah kecil. Jadi saya lagi sibuk sekali. Tapi di gereja lokal saya adalah, di gereja lokal saya itu, apa ya, kepala untuk regional Tangerang untuk small group. Jadi itu bukan kerjaan gampang. Itu kerjaannya ada 80% adalah penggembalaan. Saya masih aktif melayani di gereja lokal saya. Saya juga masih aktif melayani sebagai salah satu pemimpin untuk para pengusaha di gereja lokal saya. Jumlahnya agak kecil. Jumlahnya itu pakai ribuan pengusaha. Saya masih terlibat. Dan bukan cuma ikut-ikutan. Saya betul-betul ikut di dalam. Nah, saya mau cerita semua sama teman-teman, karena nggak begini nih, bisnis lagi jelek, karir lagi jelek, saya ikut persekutuan doa, saya, Tuhan, pakailah aku, inilah aku, gitu ya. Tapi bisnis bagus, uang banyak, Tuhan lagi sibuk, saya lagi mau bisnis dulu. Atau waktu masih jomblo, Tuhan pakailah aku. Sudah punya pasangan hidup, Tuhan sibuk, Tuhan ada pernikahan saya mau atur. Saya mulai dari umur 12 tahun sudah melayani di persekutuan remaja di gereja lokal saya. Sampai hari ini 40 tahun, saya mau kasih tahu, saya belum pernah tidak terlibat di dalam pelayanan. Sebagai sebuah fakta, justru dalam 10 tahun belakangan ini, Tuhan mengizinkan karir saya meningkat dengan sangat luar biasa, tetapi justru dalam 10 tahun ini, saya paling terlibat di dalam pelayanan justru adalah sekarang. Jadi kita semuanya punya panggilan untuk memuridkan bangsa-bangsa buat Kristus. Panggilan untuk memuridkan bangsa-bangsa bukan punyanya Pastor Romi saja. Panggilan memuridkan bangsa-bangsa dengan segala hormat kepada Pastor Romi dan juga kepada teman-teman pendeta yang ada di gereja lokal saya maupun di gereja-gereja yang lain. Kita ini yang ada di kerjaan ini, kita justru harus menjadi pemurid bangsa-bangsa. Karena ada begitu banyak jiwa yang membutuhkan Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukannya dengan cara yang penuh hormat, penuh kasih sayang, bukan menuduh dan bukan untuk menodong orang. Orang berbisnis sama saya kemudian bisa terima Tuhan Yesus. Kalau sebelum COVID-19 lagi di coffee shop begitu ya, laki-laki ataupun perempuan terima Tuhan Yesus di coffee shop. Mendoakan mereka, saya bilang ikuti saya doa ya. Ya kok, saya bilang oke, bilang Tuhan Yesus, dia bilang Tuhan Yesus, aku orang berdosa, dan gak diapa-apain itu, dijamah sama Roh Kudus. Jadi tujuan daripada kehidupan ini, kalau kita punya karir atau punya bisnis, bukan cuma sekedar supaya kita punya usaha yang besar, banyak orang-orang yang dapat kerjaan dari kita, tentu itu semuanya baik. But at the end of the day, yaitu adalah memuridkan bangsa-bangsa bagi Kristus. Membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, kita ajarkan kepada mereka. Itulah amanat agung. Nah, kalau kalian tahu secara teologi ini, untuk teman-teman yang lebih suka teologi gitu ya. Poin yang pertama namanya adalah mandat budaya. Poin yang kedua namanya adalah hukum yang terutama. Dan poin yang ketiga namanya adalah amanat agung. Panggilan hidup kita gak bakalan jauh-jauh dari mandat budaya kita, daripada hukum terutama, dan dari amanat agung.
Kalau kita hidup kehidupan kita dengan 3 prinsip ini, saya sekali lagi bukan Tuhan, bukan Roh Kudus, saya nggak tahu kapan panggilan itu akan datang ke hidup kita. Tapi saya tahu dan saya ucapkannya secara profetik, kalian akan mendapatkan panggilan itu akan hadir dan nyata dalam kehidupan kalian. Sehingga satu hari kalau ada begitu boleh bersaksi sama saya, karena saya merasa saya orang yang sangat diberkati. Kenapa? Karena kalau saya lagi melakukan pekerjaan saya, di dalam pekerjaan saya pun saya sedang melayani. Dan di saat saya melayani, saya sedang menghidupi panggilan hidup saya. Dan that is like heaven on earth. Bumi, surga di bumi. Dan doa saya supaya teman-teman semuanya satu hari juga bisa menikmati apa artinya surga di bumi itu. Itu aja mungkin Pastor Romi untuk sebentar waktu, dan saya look forward untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman. Wow, kita kasih lambaikan tangan dulu. Ayo teman-teman, thank you Pak David, luar biasa ya. Nah, teman-teman silakan ada yang mau bertanya, karena Pak David senang kalau kita aktif ya. Ayo teman-teman, silakan. Bisa ketik di chat room atau bisa langsung unmute dan bertanya. Saya lihat di sini ada Fabi sama Felicia Glory, mungkin mau bertanya gitu, bisa unmute. Silakan. Kok langsung hilang mukanya Feli? Ayo silakan ya. Monggo, monggo. Ini pada nggak ada mukanya ini ya. Mungkin Dedi, Morris, biasanya Dedi. Ini. Mana mukanya, wajahnya ini? Silakan Dedi. Agak gelap, Pastor. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya nampak. Shalom, Pastor David. Monggo, silakan. Pastor, saya mau nanya, bagaimana kita bisa mengalihkan perhatian kita jika dalam usaha itu kan ada godaan-godaan untuk jalan pintas. Padahal kita ini sebenarnya pelayan pekerjaan Tuhan. Jadi terkadang cukup istilahnya cukup menarik sih yang pintas-pintas, karena berdasarkan istilahnya tekanan kelompok tertentu dan juga teman dan lain-lainnya. Bagaimana caranya Pastor sehingga pikiran kita tidak tertuju ke sana, tapi bisa tetap dengan keinginan Tuhan. Nah, sementara itu hal itu juga menyebabkan pikiran kita terganggu sehingga pekerjaan Tuhan pun ikut terganggu. Mungkin saya bisa minta tolong Pastor untuk menjawab. Aku kan kalau sesuatu itu yang kita tahu ya, tergantung. Distraction itu tidak selama-lamanya itu adalah sesuatu yang negatif. Belum tentu. Kadang-kadang bisa yang positif, gitu ya. Nah, juga ada distraction yang sifatnya itu adalah dosa, dan ada yang sifatnya bukan dosa. Jadi distraction itu macam-macam gitu loh, ya. Nah, kalau yang namanya adalah dosa, firman Tuhan mengajarkan dengan gampang, yaitu adalah lari. Yusuf tidak bernegosiasi dengan istrinya Potifar. Yusuf dicatat lari meninggalkan dosa. Jadi kalau itu yang namanya tadi distraction ini adalah sesuatu yang akan mengakibatkan kita berdosa, menurut saya jawabannya cuma ada satu. Mari kita lari daripadanya. Gitu ya. Nah, tetapi setelah kita cerita yang dosa. Jadi kalau dosa jelas ya, mudah-mudahan supaya jawabannya nggak bertele-tele. Kalau itu adalah dosa, lari gitu. Tapi ada segmen kedua, bagian pemikiran yang berbeda, yaitu adalah distraction ini bukan merupakan sebuah pilihan. Itu adalah kondisi realita kita. Pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, orang Yahudi pada saat itu ada di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Jadi Tuhan Yesus berkali-kali menunjukkan bahwa dia adalah seorang warga negara yang mengikuti peraturan yang berlaku, padahal tentu dia tidak setuju. Sebagai contohnya, ya kan, pajak, dia tentu tidak setuju karena Caesar itu menganggap bahwa dialah Tuhan. Mana ada, tentu orang Yahudi tidak seharusnya percaya itu. Tetapi Yahudi itu pada satu Israel dijajah oleh Romawi. Maka dia berkata kepada para muridnya, dia katakan adalah, ya, coba lihat uang logam yang kalian pakai untuk bertransaksi. Bukankah wajah Caesar ada di situ? Maka kamu harus mengikuti Caesar.
Kemudian di dalam Alkitab dicatat bahwa dia mengatakan apa? Bahwa pemerintahan itu yang baik maupun yang bengis, itu semuanya ada approval daripada Tuhan. Karena itu kita mesti tunduk kepada pemerintahan yang ada. Jadi ada konteks yang dimana itu bukan sebuah pilihan, tapi merupakan sesuatu yang merupakan realita di dalam kehidupan kita. Oke ya. Nah, maka di dalam situ ada 3 prinsip yang saya mau ajarkan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dia katakan kalau kamu ditampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Kalau ada orang yang meminta jubahmu, berilah juga pakaian dalammu. Dan yang ketiga dia katakan kalau ada orang menyuruh kamu untuk berjalan selama 1 mil, berjalanlah juga sepanjang ekstra 1 mil lagi. Nah, kita mesti tahu untuk orang Yahudi, seperti kita di Indonesia juga, pipi itu adalah tanda daripada persahabatan. Jadi tidak ada orang yang mau mencium pipi daripada musuhnya. Itu sebabnya ironis bahwa Yudas Iskariot untuk menunjukkan bahwa inilah Yesus, dia mencium pipinya si Tuhan Yesus dan dia tunjukkan kalau orang tampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu dengan pada saat pengkhianatan yang terbesar, yaitu dengan dicium pipinya. Oke, Petrus mengeluarkan pedang dan potong telinga, dan Tuhan Yesus gak bilang, mampus lu. Enggak. Tuhan Yesus bilang sama dia adalah, Petrus, kamu ini gak ngerti. Terus dia ambil dan dia heal the ears of the serdadu itu. Nah di sini pipi melambangkan persahabatan, melambangkan relationship. Jadi Tuhan lagi ngajarin kita apa? Kalau kamu ditampar pipi kirimu, ada orang yang mengejek kamu punya mengejek kita punya persahabatan, kita punya goodwill, berilah juga pipi kananmu. Kasih dia kesempatan yang kedua. Firman Tuhan yang lain berkata, ada murid datang pada Tuhan Yesus dan bilang adalah, hari ini Tuhan, saya sudah mengampuni seseorang 7 kali. Coba Tuhan, berapa kali sih saya harus mengampuni dia? Dan tujuan berapa? 77 kali 7. Artinya apa? Terus menerus. Jadi di sini kita mesti mengerti. Bahkan kita sebagai pengusaha Kristen atau kalian sebagai profesional, kalian masuk di kantor, mungkin kalian diludahi gitu ya. Kita datang dengan inisiatif yang baik, tapi kemudian kita kayak diludahi baik secara mental, emosional atau whatever it may be. Ajaran Kristen adalah berilah pipi kananmu. Nah, itu Kristen. Alright. Yang kedua, dia bilang, kalau kamu diminta jubahmu, berilah juga pakaian dalammu. Artinya begini, jubah itu adalah tanda daripada jabatan seseorang. Contoh, orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada zaman itu, kaum Lewi, betul ya, bajunya, jubahnya, itu menunjukkan kelasnya dia. Tetapi Tuhan bilang begini, kalau orang minta jubahmu, kasih jubahnya, boro-boro jubahnya, kasih juga pakaian dalammu. Pakaian dalam itu dikasih berarti ranjang itu tuh. Betul nggak? Artinya itu lagi bilang begini, orang Kristen itu adalah orang-orang yang vulnerable. Kita mau untuk menjadi vulnerable. Kita mau untuk menjadi, bahasa Indonesianya, ada yang bisa bantu saya, vulnerable, Pastor Robi? Adanya. Apa adanya. Kita memberikan apa yang ada di dalam diri kita. Kita memberikan, padahal kita dilecehkan oleh orang lain. Ajaran agama Kristen adalah dalam konteks begitu, kita menjadi vulnerable. Contohnya apa? Pada saat Petrus dimasukkan dalam penjara dan kemudian dipasangin itu borgol, dijaga lagi sama prajurit dan macam-macam. Tuhan melakukan gempa, dia sudah bisa dia sudah bisa lari, tapi kemudian kepala penjara mau membunuh diri dan Petrus bilang begini, dia bilang adalah Pak Kepala, enggak usah bunuh diri, jangan khawatir, kami semua masih di sini, kami semuanya tidak lari kok. Nah itu memberikan sesuatu yang di dalam, yaitu adalah jubah. Bukan hanya jubah, tapi adalah pakaian dalam. Baru yang terakhir, dalam bahasa bisnis ada yang namanya adalah ekstramal. Itu pinjam dari Alkitab. Ya, jadi bukan Alkitab pinjam dari dunia ya, bukan. Itu adalah dunia pinjam dari Alkitab. Dan di zaman itu, kalau pikirkan tentang abang ojek gitu ya, orang Romawi punya hak untuk melihat kepada orang jajahannya, yaitu adalah orang Yahudi. Dia pergi beli telur di pasar, kemudian dia kelihatan orang Yahudi. Terus coba gini, Dek, sini. Antarkan dulu ke rumah saya. Sepanjang jaraknya masih 1 mil, Gojeknya gratis. Tuhan Yesus mengajarkan pada orang Yahudi. Dia bilang gini, kalau disuruh 1 mile, ada lewat 1,5 mile, it's okay. Extra mile kasih. Itulah pandangan orang Kristen. Nah ini kalau dosa lari.
Tapi kalau kita tidak punya pilihan, artinya kita harus menghidupi prinsip kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kebobrokan daripada dunia kita. Nah, itu adalah caranya. Itu sebabnya kalau udah berpikir demikian, firman Tuhan berkata begini, kamu bukan dari dunia, tapi aku taruh kamu di dalam dunia. Kamu adalah seperti domba di dalam kawanan serigala. Karena itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Nah, ini adalah contoh-contoh yang diberikan di dalam Alkitab. Jadi kita harus hidupin itu dan tentu aplikasinya berbeda-beda. Tapi beberapa aja kita bisa pikirkan Daniel, tadi saya ada cerita Yusuf gitu ya, Ratu Esther. Nah, itu semua adalah bentuk apa? Bentuk di mana mereka itu nggak punya pilihan. Mereka hidup di sebuah negara yang mengenal politeis, banyak dewa gitu ya. Kemudian ada ahli nujum, ada fortune teller, ada semuanya kayak begini. Tapi Daniel itu adalah menteri ahli sihir. Itu jabatan dia. Nah, sebagai Yusuf dikatakan bahwa sebegitunya dia didandanin seperti seorang Mesir sehingga saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Dia punya nama Mesir dan dia tidak hanya itu aja, tapi dia juga berhidup seperti orang Mesir. Artinya ada makanan-makanan yang dianggap najis oleh orang-orang Israel, dia tetap makan. Nah, jadi di dalam hal ini ada hal-hal yang sifatnya adalah Tuhan mengizinkan kalian untuk hidup seperti saya juga, hidup di dalam sebuah arena yang dimana tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kebobrokan itu ada di dalam kita. Karena itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke ya. Jadi ini beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, sekarang poin saya yang ketiga. Nah, ini teman-teman tolong memperhatikan dengan baik-baik. Yaitu adalah ada area-area tertentu di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah grace, sebuah kasih karunia sehingga kita bisa hidup di sana. Saya kebetulan kalau minum alkohol, baru minum mungkin 3 teguk udah mabuk. Jadi saya tidak diberikan kasih karunia untuk minum minuman alkohol. Jadi bukan karena orang Kristen nggak boleh minum alkohol, tapi saya bukan orang itu. Mungkin Nuh itu perlu hikmat itu. Karena katanya dia mabuk, makanya telanjang. Harusnya ada gitu loh. Ada orang yang saya tahu ya, udah minum 3 botol gitu ya. Nah, orangnya ya masih nggak mabuk, masih bisa khotbah gitu loh. Ya sudah nggak apa-apa. Nah, saya nggak bisa, beneran. Minum 2 teguk saya sudah mabuk, sudah mulai oyong gitu, pusing-pusing. Apalagi kalau dikasih wine, dikasih vodka gitu. Karena saya tinggal di New York, teman-teman saya pasti minum. Waduh, orang barat tuh sukanya apa ya? Rooftop party. Minum wine, perut kosong. Jadi nggak ada keju, nggak ada makanan, cuma minum wine tok gitu. Waduh, saya minum 1 teguk langsung mabuk. Mereka minum 1 botol nggak apa-apa. Nah, setiap daripada kita punya kasih karunia yang berbeda-beda. Nah, saya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang investor, saya bertemu dengan begitu banyak pengusaha. Dan mereka kadang-kadang suka mulutnya kotor. Suka ngomongnya FUCK gitu ya. Apalah yang ngomongin gitu kan. Nah, saya tidak terpengaruh. Tuhan memberikan saya sebuah kasih karunia tertentu untuk bisa ada di antara orang-orang yang mulutnya jorok, ya kan? Terus mubazir, sukanya hidupnya foya-foya, tapi saya tidak terganggu. Saya sudah ketemu dengan orang-orang kaya di Indonesia, saya masih naik ojek. Saya naik sepeda motor, orang lain semua naik Alphard, naik mobil mewah yang berapa miliar. Saya pergi ke acara naik sama abang ojek di belakang. Tapi saya nggak merasa rendah diri, saya tidak merasa gimana-gimana. Dan by the way, pengusaha lainnya yang sukses semua yang pergi ke acara yang besar-besar lihat ke saya, dia cuman joking gitu, bergurau sama saya dan bilang adalah, Pak David, jangan gitulah. Saya tahu Pak David investornya Grab, tapi nggak usah show off gitu, boleh nggak? Ya dibikinin jadi pelintiran, jadi joke. Kenapa? Karena sayanya nggak merasa itu tidak mengganggu saya. Dan saya masih adalah pembicaranya. Saya boleh naik sepeda motor, mereka boleh lebih kaya daripada saya, masih toh keynote speaker-nya masih saya. Jadi Tuhan menganugerahi saya dengan barang tertentu. Nah, buat teman-teman semuanya, pertanyaan ini harus dijawab. Kalian punya nggak kasih karunia itu dalam kehidupan kalian? Karena saya nggak ada. Seperti di zaman daripada para rasul, Paulus diberikan sebuah countenance, diberikan sebuah kasih karunia untuk dia bisa mengasihi dan melayani orang-orang tidak bersunat, orang-orang non-Yahudi, di mana budayanya 100% tidak berhubungan dengan budaya orang Kristen, tapi dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah jatuh. Nah, itu dia punya kasih karunia. Ya, jadi dalam industri dan pekerjaan kalian masing-masing, nomor 3-nya
perhatikan kasih karunia yang Tuhan sudah kasih. Kalau kalian jatuh terus di tempat itu namanya Tuhan nggak kasih karunia. Jangan main di tempat itu. Jatuh melulu, akhirnya kalian akan kehilangan keberanian kalian untuk masuk ke tata suci Tuhan. Gitu ya. Tapi kalau kalian bisa hidup dari situ, itu tanda-tanda Tuhan punya sebuah panggilan khusus buat kalian ada di tempat itu. Mungkin itu dulu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Pak David. Ada lagi teman-teman? Ayo, waktu kita tinggal 10-15 menit lagi. Baru satu pertanyaan ini. Wah. Jadi memang Pak David senang ngobrol ya Pak ya. Ya. Ya udah set. Ayo teman-teman. Ayo silakan. Pertanyaan lagi, Pak. Oh, mari silakan, monggo. Ya, silakan. Pak David, saya mau bertanya, apakah sesuai untuk kalau di sekuler itu kan punishment and reward itu kan merupakan bagian dari realita hidup. Apakah bisa hal itu direalisasikan di kehidupan pelayan atau memang konsepnya berbeda? Karena yang saya tahu konsep kasih punishment and reward-nya itu masih grey, kabur seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Pastor. Itu Nabi Eli matinya mengenaskan karena katanya kelewat gendut. Anaknya Hofni dan Finehas itu mati karena kenapa? Karena mereka tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau cerita boleh nggak keras dalam pelayanan? Sopan saya itu kalau di perjanjian lama itu literally mati loh. Terus di perjanjian baru, Pastor Romi boleh bantu ingetin itu ada 2 orang yang jual tanahnya, kemudian Ananias Safira. Nah, Ananias dan Safira itu mati loh. Jadi kalau kita bilang, oh anak Tuhan itu gereja itu pelayanan mesti mengenal kasih sayang gitu. Menurut saya tidak. Tetapi walaupun Adam dan Hawa berdosa, tetapi yang mencari yang bukan Adam dan Hawa cari Tuhan pada saat dia berdosa, tapi Tuhan mencari Adam dan Hawa pada saat mereka berdosa. Adam dan Hawa bikin pakaian dari dari daun-daunan. Coba kita bayangin ya kalau daun-daunan. Ya, mereka kan tahu bahwa mereka telanjang katanya firman Tuhan. Mereka bikin daun, nutup, kalau perempuan tutup di atas di sini, tutup di bawah di sini, laki-laki tutup. Jadi tutup cuman ya yang malu kita tutup, yang nggak malu nggak apa-apa. Sehingga carinya selalu adalah garis antara boleh dan tidak boleh. Nah, itulah dosa. Tapi Tuhan, dia datang dan dikatakan bahwa dia adalah fashion designer pertama. Dia bikin pakaian dari apa? Dari binatang. Binatang yang disembeli, dicopot, dan kemudian kulitnya itu dijadikan pakaian. You see, kasih Tuhan adalah menutupi segala sesuatu. Sehingga bukan tutup-tutup gini, tapi adalah tutup semuanya. Karena Tuhan menutupi segala sesuatu. Jadi kita harus memperhatikan bahwa punishment itu jelas. Mereka diusir dari Taman Eden. Diusir loh dari Taman Eden, nggak boleh masuk lagi. Tetapi dilakukan dengan penuh kasih. Jadi bisa nggak kita mendisiplinkan pelayan Tuhan? Bisa nggak kita mendisiplinkan pegawai kita? Tapi dengan kasih. Itu adalah challenge-nya orang Kristen. Jadi jangan bilang gini, boleh nggak kita keras? Itu sama dengan punya anak. Dan kita bertanya, boleh nggak keras sama anak kita? Anak yang tidak diajar, itu akan jadi kurang ajar. Makanya bahasa Indonesia mengatakan kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Yaitu kurang diajar. Dan diajar itu mesti dikasih nilai. Coba kalau ada yang guru mungkin di sini. Betul nggak sih? Kan kita mesti kasih nilai. Nilainya A, B, C, atau F. Betul nggak? Kita mesti kasih angkanya 100, 90, 80, 70, 60, atau 50. Atau lebih rendah lagi. Jadi kita mesti mengajar generasi muda. Kita mesti mengajar jemaat Tuhan. Kita mesti mengajar pelayan-pelayan Tuhan. Jadi boleh nggak didisiplinkan? Boleh. Pertanyaan saya adalah dengan kasih atau tidak dengan kasih. Kalau anak saya kerja salah, terus saya pukul dia dengan kemarahan saya tidak ajar dia dengan kasih. Makanya anak saya habis dipukul, jadi takut sama saya. Anak saya 3, umur 13, 8, dan 7. Semuanya puas dapat bukan hanya teguran, tapi pukulan dari papanya.
Tapi anak saya kalau kalian itu di Instagram itu bukan dibikin-bikin. Anak saya itu cinta banget sama saya. Jadi didisiplinkan, tapi toh cinta sama saya. Karena kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penuh dengan kasih yang juga adalah the judge, yaitu hakim. Pada akhirnya dia tetap akan menuntut sesuatu yang dia sudah taruh di dalam kehidupan kita, apakah kita melakukan tidak melakukan. Tapi dia lakukan itu dengan penuh kasih. Dan oleh karena itu, ini beberapa langkah yang mungkin lebih baik diperhatikan. Yang pertama adalah, apakah saya sudah berinvestasi dalam kehidupan orang-orang yang saya pimpin? Kalau saya nggak pernah ngajarin dia, terus saya bilang, goblok lo. Yang goblok tuh gurunya. Coba bayangin, kita masuk ke kelas, kita tanya sama ini ya, kita kayak contoh nih ya, anak umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Anak-anak, berapa 100 dikali 2 ditambah 200 dikali 3? Kan anaknya blow on dong, 5 tahun, goblok semua dong. Pasti bilangnya nggak tahu. Langsung gurunya bilang gini, goblok lo orang semuanya. 100 kali 2 tambah 200 kali 3 aja nggak tahu. Nah itu yang goblok siapa? Gurunya atau anaknya? Ya sudah pasti gurunya yang goblok. Orang lu belum ngajar, lu suruh orang bisa ngerti. Nggak bisa. Nah itu adalah kesalahan daripada banyak pemimpin. Nah khususnya kalau kita memanggil diri kita adalah pemimpin Kristen. Tuhan tidak mengakibatkan begini. Hawa mengambil buah itu, makan buah itu dikasihkan kepada Adam, terus Tuhan langsung menghukum dan bilang kalian berdosa. Sebelum dilakukan, Tuhan sudah ngajar. Dia bilang adalah semuanya boleh, kecuali satu jangan dimakan. Jadi dia ada ngajar. Pertanyaan saya, kita pemimpin yang kayak apa ini? Kita nggak tahu apa yang kita mau capai, kita nggak tahu kenapa kita melayani di departemen ini, kita nggak pernah kasih pendidikan, kita nggak pernah kasih kenapa kita lakukan ini, kita nggak pernah tunjukkan caranya. Lantasan setiap kali dia tidak melakukan, kita bilang begini, goblok lu. Nah, mungkin kalau di pelayanan nggak bilang goblok ya, cuma ini orang available sih, cuman nggak adanya dia, nggak bisanya dia. Bukan nggak bisa, kita nggak ngajar. Oke, saya mau tanya nih, apapun pelayanan kalian, kenapa saya nggak pernah ya di gereja, saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk melayani di tim pemusik semuanya. Kenapa tahu nggak? Karena saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik, nyanyi fales-fales, nggak bisa. Tapi di gereja lokal saya adalah pelatih untuk para guru di gereja lokal saya dari zaman dulu, dari umur 17 tahun sampai sekarang. Kenapa? Saya jagoan ngajar. Memang saya jago ngajar. Jadi kita harus bisa memberikan sesuatu yang di mana saya sendiri bisa ngajar. Saya bisa nunjukin caranya. Kalau saya bilang gini, oke, kenapa saya sekarang dipercayakan untuk memimpin small group ministry di JPCC untuk regional di Tangerang? Kenapa? Karena teman-teman mesti tahu, anak-anak small group saya, Pastor Romi di gereja Pastor namanya apa ya? Carousel apa? Cool, Community of Love. Community of Love. Oke. Di call-nya kalau saya adalah salah satu pemimpin call ya. Setiap jemaat yang ada di call-nya saya sekarang semuanya adalah pemimpin call. Dan 2 sekarang adalah pemimpin regional untuk call. Jadi saya punya track record-nya. Saya bukan hanya khotbahin orang untuk memuridkan bangsa-bangsa. Setiap jemaat yang ditaruh di dalam call saya, semuanya menjadi pemimpin call. Jadi saya bisa menunjukkan, mengajar, dan membantu pemimpin-pemimpin kul yang lain untuk menjadi pemimpin kul yang bagus. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, jadi kalau saya tidak bisa lakukan, tidak ada hak kita untuk bilang adalah dia goblok. Nah, kalau dalam bisnis, kena area yang saya nggak bisa, saya ngajak di Pastor Romi untuk berpartner dengan saya. Kenapa? Saya nggak bisa. Makanya saya mau ada orang seperti Pastor Romi yang bisa menutupi yang di mana saya tidak bisa. Kami melakukan 2 hal yang berbeda, sehingga tim kami menjadi whole. Nah, ini adalah filosofinya begitu. Oleh karena itu kita harus perhatikan terlebih dahulu. Nah, tetapi di dalam Alkitab juga ada catatan-catatan menunjukkan bahwa ada orang yang bebal. Dan di dalam kitab Mazmur dan Amsal dituliskan begitu banyak kali. Yaitu adalah sebuah kekejian untuk orang-orang itu adalah yang bebal. Artinya apa? Udah tahu, udah ngerti, tapi kagak mau kerjain. Nah, Tuhan bilang adalah muntahkan aja dia. Nah, jadi di dalam Alkitab ternyata ada pengajaran-pengajaran demikian. Ya, tapi kita harus lakukan setelah apa? Setelah kita ngajar, setelah kita nunjukin semuanya. Gitu ya. Jadi boleh nggak? Tadi kan pertanyaannya gitu ya. Boleh nggak kita memberhentikan seseorang? Jawaban saya boleh-boleh aja, tapi kita udah kasih segala-galanya belum? Ini adalah tanda kalau kita memberhentikan seseorang dan kita udah lakukan secara Kristen. Yaitu adalah si orang itu dia nggak shock. Ya, kita bilang semuanya di sini saya lihat siapa dia, ada Felicia gitu ya.
Kita semuanya bilang sama Felicia. Felicia, mulai besok Felicia tidak boleh pelayanan lagi di Scores ya. Terus Felicia gini, kaget. Berarti saya kurang Kristen. Kira-kira itu kalau jawaban saya. Tapi kalau saya bilang gini, Felicia, mulai besok gak usah pelayanan lagi ya. Felicia jawabnya gini, iya Kak, saya juga ngerti Kak. Saya memang rasa saya juga gak cocok di sini. Kakak juga udah terus training saya, teman nggak dapat. Mungkin memang saya nggak jago di bidang ini. Nah, jawaban dia pada dia sadar bahwa memang saya nggak cocok di bidang ini. Memang, jadi dia dengan senang hati meninggalkan pekerjaan atau pelayanan itu tanda-tanda bahwa saya sudah memberikan kehidupan saya untuk melakukannya. Nah, dalam konteks-konteks tertentu, memang betul ada orang yang kurang kerjaan gitu ya. Udah tahu nggak bisa, udah tahu, tapi dia masih itu ya mau nggak mau ya memang harus disiplin yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin setiap kasus berbeda. Nah, saya pikir ngurus kantor sama ngurus gereja nggak ada perbedaan yang terlalu banyak ya. Cuman tentu kalau di kantor ya sampean kerja buat saya gaji untuk melakukan pekerjaan. Kalau nggak mau ya silakan monggo keluar gitu ya. Kalau di gereja kan dipecat itu kok kayaknya kesannya gimana gitu ya. Nah, tapi secara prinsip dasarnya berpikirlah seperti seorang ayah, berpikir seperti seorang ibu. Ayah yang baik, ibu yang baik tidak mungkin tidak mengajar anaknya. Kalau tidak diajar, anaknya bakalan kurang ajar. Dan itu akan menjadi sebuah masalah tidak hanya di rumah saya, tapi juga di masyarakat luas. Ya, jadi jangan sampai kita ini yang disebut sebagai pemimpin Kristen, anak-anak Tuhan, justru kita ini anak-anak yang kurang ajar. Sehingga kalau orang keluar, orang nggak mau kenal Tuhan Yesus, justru karena kita kurang ajar. Harusnya orang dunia itu ketemu sama David, ketemu sama Romi, ketemu sama Phoebe, ketemu sama Felicia, ketemu sama Benny. Kalau ketemu itu, mereka jadi kayak gini nih. Gila ya orang Kristen ya, keren-keren ya. Semuanya orang-orang yang terpelajar. Itu makanya orang nggak kenal Yesus mau jadi kenal Yesus. Orang yang sudah kenal Yesus, dia mau cinta sama Yesus. Orang yang sudah cinta Yesus, dia mau melayani Yesus. Dan orang yang sudah mau melayani Yesus, dia mau menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kalau kita lakukan itu, itulah artinya pemuridan. Dan kita dipanggil sekali lagi untuk memuridkan bangsa-bangsa bagi Kristus. Oke? Mudah-mudahan berguna. Terima kasih, Pastor. Thank you, Pak David. Oke, sekali lagi mungkin ya, tinggal 5 menit ini. Masih ada, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Itu Benny mau nanya tuh. Silakan Ben. Ada Benny, silakan Benny. Shalom, Pastor. Saya mau bertanya ini tentang bisnis. Bagaimana kita menjalankan bisnis itu agar bisnisnya berjalan dengan baik, atau saya pengen tahu strateginya gitu, Pastor. Kalau yang namanya bisnis, jawabannya begini. Ada kebutuhan customer. Apakah Benny dan teman-teman tahu nggak kebutuhan customer ini apa? Kalau nggak tahu, ya jangan bangun bisnis. Bisnis adalah cerita tentang bagaimana saya memenuhi kebutuhan daripada customer saya. Jadi harus tahu kebutuhannya apa. Contoh, kebutuhan apa? Yang paling gampang semuanya. Setiap 5-6 jam, kita manusia lapar. Itu ada kebutuhan, berarti lapar. Habis lapar, ada keinginan. Betul nggak ya? Teman-teman semua kalau lagi lapar. Lapar. Tapi kan kalau mau keluar sama-sama katanya, ada keinginan yang berbeda-beda. Ada yang mau makan mie, ada yang mau makan pizza, ada yang mau makan burger, ada yang mau makan nasi goreng. Nah, nasi goreng ada lagi. Mau nasi goreng pete, nasi goreng ikan teri, nasi goreng apalah yang mau digadang. Ada kepinginan. Jadi kebutuhan, kemudian keinginan, dan kemudian Benny aspirasi. Jadi aspirasi itu apa? Saya mau makan nasi goreng yang enak soro itu, tapi rasanya kayak lagi di Paris. Nah, berarti restorannya, lagunya, ya pakaian daripada yang melayani, pakaiannya seperti orang-orang Prancis, kira-kira begitu ya. Tapi ada yang kayak gini, mungkin orang-orang yang lebih tua, anak muda mungkin nggak nyambung gitu ya. Mungkin kalian ada orang tua gini. Kalau makan, kalau keringetan, itu baru namanya makan. Sambil makan olahraga, sehat, semuanya gitu ya. Jadi makannya apa? Yang di warung, yang cuma kipas angin, nggak ada AC-nya, ya kan, agak jorok-jorok sedikit. Nah, itu baru namanya makan. Ini kayak makan makanan orang lokal. Nah, begitu. Itu aspirasi. Atau mungkin ada begini, kita mau makan di tempat yang dimana dia produk dalam negeri. Kita mau mendukung, sebagai contohnya. Itu semua aspirasi. Jadi mengerti kebutuhan, keinginan, dan aspirasi daripada customer kita. Nah, itu adalah namanya bisnis. Nah, sesudah selesai, bisnis definisi yang kedua adalah tentang memberikan sebuah solusi yang lebih baik daripada pengusaha lain, yaitu namanya kompetitor. Jadi kita tahu kebutuhannya, kita tahu keinginannya, kita tahu aspirasinya,
Tapi ada orang lain yang sudah melayani kebutuhan keinginan aspirasi ini. Berarti saya harus lakukan lebih baik daripada orang lain. Oke, maka dalam hal ini Benny dan teman-teman kalau mau catat ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama namanya adalah paling murah. Oke, paling murah di kategori yang sama. Jangan gini, paling murah pokoknya harus paling murah. Loh gimana caranya? Kalau kalian mau coaching sama saya gitu, mau dilatih sama saya ini premium. Pasar saya adalah pasar premium. Orang-orang yang bayar saya itu bayarnya pakai ratusan juta rupiah. Oke. Tapi saya merasa paling murah. Kenapa? Karena tandingan saya, kalau kalian ada yang tahu, namanya adalah seperti John Maxwell, seperti orang-orang seperti demikian, yang dimana harganya itu mungkin kira-kira 100% sampai 200% lebih mahal daripada saya. Jadi saya paling murah di kategori saya. Yang kedua adalah paling lengkap. Contohnya datang gitu ya, strateginya adalah bisa ada nasi goreng, bakmi goreng, bihun goreng, kue tiaw goreng, apalagi mau digoreng atau apalah, pokoknya saya semuanya ada. Nah, itu mungkin namanya paling lengkap. Yang ketiga adalah paling cepat, gitu ya. Ada yang datang gitu, wah enak sih, cuman ngantrinya itu loh 3 jam baru bisa makan. Keroncongan dulu baru bisa makan. Wah mau yang cepat. Oke. Yang keempat adalah yang paling convenient. Nah, itu Alfamart tuh, ada di mana aja. Nah, gitu ya. Nah, atau yang kelima sebenarnya yang paling wow gitu ya. Yang paling wow itu apa? Mungkin karena adalah kalau kita masuk ke situ itu yang masak itu selebriti, atau kalau kalian pergi ke konser ada backstage pass sehingga bisa ketemu dengan si narasumber atau si penyanyi atau siapa. Itu namanya yang paling wow. Jadi ada 5 hal yang kita bisa lakukan. Lebih baik daripada orang lain. Nggak berarti harus kelima-limanya semuanya punya. Tapi kita paling sedikit harus punya satu yang kita lebih hebat daripada orang lain. Sehingga ada alasan kenapa customer memilih kita. Gitu ya. Semuanya saya cuma mau makan yang cepat kayak begitu. Walaupun itu lebih enak atau lebih murah, tapi yang ini lebih cepat. Saya bisa memilih yang lebih cepat walaupun harganya lebih tinggi. Jadi tidak selalu harus paling murah. Jadi yang pertama adalah mengerti kebutuhan, keinginan, aspirasi daripada orang-orang yang kita mau layani, customer. Yang kedua adalah lebih baik daripada kompetitor. Baru yang ketiga, yaitu adalah bisnis adalah tentang membuat value atau nilai yang sebesar-besarnya. Oke, coba kalian bayangkan, Aqua beli di Alfamart harganya 3.000 perak. Pergi ke hotel, harganya jadi berapa? Mungkin bisa 10.000, 30.000 perak. Pergi ke hotel berbintang 5 di Bali, lumayan tuh. Bisa 1 botol bisa harganya 50.000 gitu. Itu terlalu mahal sekali. Tapi kenapa? Karena ada value. Air yang sama diminum di tempat yang berbeda, value-nya berbeda. Botol yang sama yang 5.000 perak itu dijual seharga 70.000 rupiah di puncak gunung. Saya naik Gunung Rinjani 3 kali, karena saya price insensitive, orang bilang saya semuanya orang goblok. Saya bilang yang goblok sampean, bukan saya. Saya uang ada. Kamu nggak punya uang, makanya dari dasar naik ke atas, bawa 1 tas, bawa air berbotol-botol, cuma mau coba untuk hemat 200.000, 300.000. Saya uang banyak. Jadi saya pakai tas, nggak ada bawa air. Setiap kali dalam perjalanan saya beli. Tambah naik, tambah mahal. Di dasar gunung harganya 10.000 perak. Sampai di bukit nomor 7, harganya jadi 50.000 perak. Sampai di base camp, harganya jadi 100.000. Sampai di puncak gunung, harganya 150.000. Harganya beda itu. Kenapa? Value-nya berbeda. Nah, ini di elemen yang ketiga, bisnis itu dimulai sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kalau Benny dan teman-teman mau belajar tentang bisnis, yang saya ajarin ini, kalian cuma perlu belajar. Nggak perlu, itu bukan artwork, bukan sebuah ahli kesenian. Nomor 1 dan nomor 2 itu adalah ilmu pengetahuan. Tapi nomor 3 itu adalah art, itu adalah seni. Nah, itu yang membedakan saya dengan orang-orang lain. Yang membedakan bukan ilmu kita, yang membedakan adalah seninya. Tapi kalau kalian cuma main kesenian aja, tapi nggak punya ilmu pengetahuan, makanya bisnisnya nggak langgeng dan gampang hancur. Gitu ya. Jadi dengan 3 step ini mudah-mudahan membantu. Kalau sudah mulai melakukan, kalian bisa pergi ke website saya, namanya davidcokroraharjo.com. Nah, di situ kita ada kursus-kursus gratis, kita ada tempat-tempat itu. Kalau sudah sanggup bayar, nah sediakan uang 990.000 rupiah. Kalau semuanya itu harganya bukan segitu, tapi kalian bisa ngomong sama Pastor Romi. Jadi Pastor Romi itu penting ya. Tapi kalian PR dulu ya, nggak sembarangan. Nanti cuma habis-habisin waktu saya. Ya, nanti kalian ngomong sama Pastor Romi, Bang Pastor, saya siap untuk di coaching sama
Kak David gitu ya. Nah, nanti dikasih kupon dari Pastor Romi, harganya adalah 990.000 ya untuk 1 tahun. Kalian bisa ketemu saya sebanyak 150 kali dalam 1 tahun. Setiap Selasa, Kamis jam 12 siang waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu jam 9 pagi. Kalian bisa bertemu dengan pengusaha-pengusaha lain, anak-anak muda lain, di mana mereka bertanya kepada saya. Saya ada jadi webinar saya itu 1 minggu 3 kali. Itu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya. Jadi jangan mulai dari gini, oh saya mau ikut, saya mau bayar. Jangan. Kerjain PR dulu sendiri, ikutin dulu. Nah, kalian udah bisa ikutin, ngomong sama Pastor Romi, nanti saya pasti dengan senang hati membantu kalian. Nah, kalian bisa belajar bersama dengan masuk ke dalam komunitas di mana orang-orang yang juga ilmunya sudah lagi membangun, bukan cuma lagi mikir-mikir. Nah, bersama-sama kita mari kita berdoa bersama-sama. Doa saya adalah orang-orang Kristen, kalian kitalah justru menjadi garam dan terang buat Indonesia. Supaya orang kalau lihat dengar orang Kristen tuh, emang orang Kristen itu ya, dia nggak boleh, dia mungkin nggak suka sama iman kita, tapi dia nggak bisa menyangkali bahwa orang Kristen tuh semuanya jago-jagoan semuanya, pinter-pinter, usahanya semua keren-keren. Itu doa saya. Ya itu sebabnya Pastor Romi waktu menghubungi saya tanya, Pastor boleh nggak kasih tahu sedikit tujuannya mau ngapain? Saya mau memperlengkapi anak-anak muda di marketplace di Balikpapan. Saya bilang I'm in. Ya, jadi saya mau teman-teman di sini tidak take it for granted. Ya, take it for granted itu apa? Take it for granted bahasa Indonesianya apa ya, Pastor Robi ya? Nggak, kalian jangan anggap enteng ya pertemuan-pertemuan seperti begini. Ya, lain kali kalau Pastor Romi ngundang saya lagi ke sini, saya mau melihat satu improvement, satu kemajuan. Itu adalah kalau ditanya, siapa punya pertanyaan? Semuanya angkat tangan. Ya, karena di dalam pertanyaan kita, di situ mengandung jalan keluar solusi untuk kehidupan kita. Coba perhatikan, pada saat orang kaya datang kepada Tuhan Yesus, pertanyaan dia yang hari ini kita masih diskusikan dan menjadi dasar-dasar daripada pemikiran orang-orang Kristen. Pertanyaan. Kalian mau punya kehidupan yang berkemenangan? Bertanya. Nanya gini, kalau hari ini saya duduk sama Pak Jokowi itu saya mau nanya apa coba? Oke, kalau kalian duduk sama saya aja belum tahu mau nanya apa. PR kita masih banyak. Jadi orang hebat itu adalah berhubungan dengan apa? Pertanyaannya. Walaupun di Alkitab Tuhan bilang begini, pertanyaannya keren. Hampir masuk surga dia bilang. Tapi belum masuk. Jadi ada hati juga. Dan saya yakin dan percaya hati kita udah ada. Tapi hari ini pesan saya yang terakhir adalah marilah kita mengasah otak kita dengan baik. Biarlah tangan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kaki kita berlari untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dan kalau saya umur 12 tahun melayani Tuhan, umur 18 tahun sudah buka bisnis, dan hari ini di tempat saya berada, itu nggak ada hubungannya dengan saya kelewat hebat gitu. Saya mau bilang gini, saya orang yang sangat luar biasa rajin. Tapi berkat itu adalah karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melakukan perkara yang baik di dalam kehidupan saya. Doa saya buat kalian, setiap daripada kalian juga melakukan yang sama. Kerja keras, gak males, mau belajar terus, dan saya berdoa supaya tangan Tuhan yang luar biasa itu mengurapi setiap pekerjaan kalian dan kalian melakukan perkara-perkara yang besar juga. Amin. Saya kembalikan lagi sama Pastor Romi ya. Wow, jadi waktunya udah lewat ini Pak David. Ya. Jadi, thank you banget Pak David. Jadi sama-sama. Next bisa ketemu lagi ya Pak ya. Mantap. Iya Pak, mungkin bisa doakan anak-anak kita, anak-anak muda kita, atau mungkin ada pesan khusus buat anak-anak kita, terus bisa doakan, lalu nanti kita foto bareng ya Pak ya. Siap. Kita akhiri Pak. Silakan Pak David. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat malam hari ini. Tuhan, Engkau baik. Hamba berdoa supaya di dalam hari-hari dan minggu-minggu yang akan datang, aku berdoa supaya kalian mendapatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau ditemui. Aku berdoa supaya matamu menjadi terbuka. Aku berdoa supaya telingamu menjadi tajam. Aku berdoa supaya hatimu senada dengan surga. Saat engkau mencari Dia, engkau akan mendapatkan Tuhan ada di pihakmu. Aku berdoa supaya mulutmu hanya memperkatakan kata-kata iman, kata-kata kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa supaya tanganmu diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kau kerjakan, engkau menjadi berhasil
oleh karena karyanya di dalam kehidupanmu. Berdoa supaya kakimu menjadi kaki pertama yang berlari untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan aku berdoa supaya tempat dimanapun engkau menginjakkan kakimu, tempat itu dijadikan milik pusakamu. Oleh karena Tuhan yang kau sembah, Dia ada di pihakmu, dan Dia akan lakukan perkara-perkara yang besar. Aku berdoa supaya keluargamu, seisi rumahmu diberkati oleh Tuhan, dengan berkat kesehatan secara fisik, secara mental, secara emosi, secara intelektual. Aku berdoa supaya engkau diizinkan Tuhan untuk menjadi berkat dengan kapasitasmu masing-masing. Aku berdoa supaya engkau menjadi jawaban buat Balikpapan dan buat negara ini dengan kapasitasmu sendiri-sendiri. Aku berdoa dalam setiap tindak tandukmu, engkau didapatkan menjadi jawaban dan menjadi teladan bagi orang-orang Kristen dan juga bagi orang-orang yang bukan Kristen. Aku ucapkan semua berkat ini supaya ada di dalam kehidupanmu, supaya kau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus menjadi bagianmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini, dan jadilah berkat, jadilah pemurid dimanapun kau berada, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang kita kenal, yaitu Juru Selamat dan Tuhan kita yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen and amen and amen. Tuhan, God bless you all. Wow, thank you. Ayo kita say thank you buat Pak David. Terima kasih Pak David. Bisa difoto, Feba? Foto ya? Iya. Hidupin kameranya dulu dong. Oke. Mari teman-teman semuanya hidupin kamera kalau mau foto. Ya, kameranya dihidupin teman-teman. Ayo dihidupin kameranya. Oke. Ya. Ayo. Siap, Feba. Ayo senyumnya. Oke. Ya. Kita terima kasih Pak David ya, sampai Sama-sama. ketemu. Thank you banget, sangat diberkati. Ya, Tuhan Oke. Yesus memberkati Pak David. Bye-bye. Ya, bye-bye. God bless you. Bless you too, Pastor. Thank you. Bye-bye. Thank you.